mana Karen? 7 juta tuh. Selamat pagi. Hap. Vlog. Oh, itu kan. Hati-hati nih. Ibu? Siap gini. Pas kayak gini. Kelas kali. Oh, enggak. Iya. Kalau enggak ada. Jadi hari ini ngajarnya kelasnya di ujung. Naik tangga. Nah, 215 tuh paling ujung. 215. Selamat pagi. Pagi. Ya. Kenapa? Kok nggak ada kelas? Hai guys. Oke, jadi ini kelas pagi. Ini kenapa kosong sini? Mana orang depan? Pagi ini saya mau ajar. Oke, baik. Sebelum dimulai, saya absen dulu. Oke, kalau absennya online ya. Aimi. Aimi. Kenapa yang nama depannya nggak pernah dipakai selama ini? Pas sudah gede tahunnya Kaila. Arlis, mana? Arthur. Nah, hari ini juga ada latihan. Jadi materi kita ini sebenarnya judulnya cyber attacks dan cyber security ya. Nah, studi kasusnya ini kebanyakan di Amerika karena kita bicaranya tentang Amerika, undang-undangnya tidak sesuai dengan Indonesia, maka kita akan belajar dari undang-undang Indonesia saja. Expanding and changing system. Oke, sekarang gini, coba kalian perhatikan yang sudah dulu ya. Yang sudah itu contohnya adalah pengembangan teknologi e-commerce. Paham? Contoh e-commerce itu yang berkembang cepat apanya? Contohnya. Bukan nama merek ya. Apanya? Satu aja sebutkan yang berkembang cepat. Oke, ini lagi ditanya pada bengong. Tanya Indonesia, apakah sudah siap dengan infrastrukturnya? Betul-betul green energy? Kenapa? Apakah pertanyaannya ini coba kalian jawab. Apakah Indonesia sudah betul-betul siap infrastrukturnya untuk green energy? Contohnya kenapa? Kalau kalian belum bilang belum siap, kenapa? Ya dong, harus tahu. Jangan bilang belum. Ketika kita menjawab sesuatu, kita harus kasih reason alasannya ya. Kalian nggak perlu takut salah, nggak perlu. Yang penting itu dari segi administrasi ya, dari segi teknologi dulu, pemanfaatan teknologi. Ya nanti belajar sejarahnya. Nah kembali lagi, kenapa? Kenapa kalian bilang belum? Apa? Infrastrukturnya apa yang pertama dulu? Contohnya? Oke, itu betul pembangkit listrik. Kenapa? Pembangkit listrik Indonesia rata-rata menggunakan apa? Hah? Tadi betul. Si Togu bilang betul. Kita banyak menggunakan apa?
Batu bara itu berarti mengeruk isi bumi. bukan batu bata ya, batu bara. Itu paling ya banyak di Sumatera dan di Kalimantan. Bring on your device. Bring on your device ini adalah karena adanya increasing prevalence atau prevalence itu apa? Privilege ya, kayak private izin ya untuk policy kita di dalam pekerjaan ya, nanti satu waktu Anda bekerja tanpa disupport oleh perusahaan, jadi bawa device-nya sendiri. Oke. Nah, karena kita bawa device sendiri, artinya ada kemungkinan kalian menyimpan data-data perusahaan, kalian menyimpan informasi perusahaan, bahkan kalian mengupdate misalnya mengupdate software yang untuk dipekerjakan perusahaan, karena kalian harus bayar sendiri, kalian menggunakan bajakan, crack-an, maka di situ bisa masuk namanya malware. Karena bring on your device, kita nggak sadar bahwa di dalam komputer kita itu ada malware. Ketika kita koneksikan ke dalam sistem perusahaan itu akan menyebar. Nah, makanya nanti kalau kalian benar kerja di perusahaan-perusahaan bonafit ya, perusahaan-perusahaan bagus, kalian tuh dilengkapi dengan device-nya sendiri. Anda boleh pakai ya ini komputer, tapi nggak boleh install macam-macam, di lock, hanya bisa pakai aplikasinya saja. Tidak boleh memasukkan flash disk atau sejenisnya ke komputer perusahaan, nggak kayak sekarang di lab ya, masukin, pindahkan, colok seperti itu. Nggak boleh mengupdate apapun di kantor, nah itu dibatasi. Growing reliance on commercial software with non-vulnerability. Apa itu maksudnya? Apa kita ketua kelas tolong dijelaskan. Cepat. Apa contohnya? Kalian tuh sudah mau tamat. Istilah-istilah software seperti ini masa nggak hafal kalian? Ayo kita coba jelaskan. Saya tanya si kita dulu, kan dia ketua kelas namanya. Nggak mau tanya. Suka-suka kita lah yang mana? Mau yang mana jawabannya? Ditanya lagi yang mana tuh? Ketawa sih tuh lihat sama istilah itu. Yang inilah. 7 juta tuh. Nggak ada, ini penjelasan ini tidak ada di dalam teori. Ini adalah penjelasan studi kasus di lapangan. Ini kan yang terjadi, yang saya kasih contoh increasing complexity, increase vulnerability. Semakin kompleks penerapan sistem informasi di dalam masyarakat, maka banyak juga hal-hal kerentanannya. Ya, contoh kasus nggak akan ada teorinya. Teorinya itu kalau kalian belajar misalnya dasar-dasar kesehatan, ya mengambil dari buku apa ada teorinya. Expanding and changing system, kan sistem berkembang terus. Kemudian increasing prevalence. Nah ini kan studi kasus. Nggak ada teorinya. Ada nggak teori bahwa Anda ke kantor disiapkan device-nya? Tidak ada. Ya, itu adalah kebijakan policy perusahaan bahwa sendiri disiapkan. Nah, jadi kan pasti ini makanya tadi saya jelaskan contohnya. Sekarang yang tanya growing reliance on commercial software with no. Nah sekarang ini umum. Apa menurut kalian kira-kira ini? Ini apa? Coba jelasin dulu. Growing apa kita? Reliance? Apa? Software ya? Peningkatan ketergantungan. Nah, jadi contohnya apa? Bukan, saya pikir kamu mau saya. Oh, kenapa gitu? Kenapa gitu? Itu kalau kuliah yang lain ya fail langsung. Terus dikasih ke saya kan masuk apa ya? Coba tarik nafas dulu kan. Jawab itu tarik nafas dulu. Nah, nanti kata orang tenang itu kosong belakangnya gitu. Peningkatan. Saya setuju tadi betul. Ada peningkatan penggunaan, contohnya game. Ya, kenapa dengan game? Kita ambil contoh kalau kalian tahu game. Contoh ya. Vulnerability, berarti kan ada kerentanan namanya ya. With known vulnerability.
Bicara dari segi kesehatan, itu kesehatan. Dari security-nya, dari cyber attack, cyber crime-nya. Kita bicara materi kita kan cyber security, hubungannya dengan keamanan security seperti apa? Games, kenapa game? Kenapa kayak? Mungkin kita tahu e-commerce paling sering. Hah? E-commerce. Oke, kalau Thailand contohnya e-commerce, pikirin jawabannya. E-commerce kenapa? Mungkin kalau misalnya si kertasnya bisa dapatkan ke e-commerce, kita punya data-data diri kita. Oke, betul, informasi Jadi kita. kerentanannya itu mungkin informasi kartu kredit. Ya, informasi apa saja yang informasi sendiri ya. Nah, salah satunya contoh nih ya, pengembangan e-commerce ya. Software e-commerce itu kan banyak ya. Kita harus pintar memilih software e-commerce mana yang menyimpan data kita dengan baik, karena dia bukan sekedar kartu kredit saja. Alamat, kalau kartu kredit kita nggak bisa dibobol, minimal ya itu tadi saya bilang, nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk KTP, nomor KTP, ini nomor induk kartu keluarga, itu semua informasi yang penting. Nah, kalau software seperti itu atau layanan itu tidak bisa menyimpan, ya karena pertumbuhannya cepat ya si komersial software itu, maka ya ini vulnerability-nya makin tinggi. Itu contoh. Nah, saya nggak tahu pakai apa. Saya juga pokoknya baca di berita detik.com. 5 menit. Ya, saya tahu. Jadi saya sudah lihat videonya dan tidak sama sekali tidak menarik ya. Mau kemana Karen? Pak Ade itu siapa? Mau turban ya? Jadi ini ambil sebelum kelas nyanyi, coba silakan nyanyi. Ayo nyanyi Ina. Ayo Ina nyanyi. Duet sama. Ayo. Gak tahu lagunya. Oke lah, saya tinggal ya. Udah. Oke. Oke. Jadi itu kelas hari ini. Udah selesai kelas hari ini. Saatnya pulang. Udah beres. Sekarang office hour. Jadi itu keseruan kelas hari ini. Wah, ini kalau low light bagus juga cahayanya ya. Ini cahayanya low light terus dia kecil aja. Oke, saatnya ke kantor.